Dalam panggilan investor resmi, CEO Palantir berkata ke kamera, "Kami dirancang untuk menakuti musuh dan sesekali membunuh mereka." Tidak ada satupun eksekutif Silicon Valley lain yang pernah mengucapkan kata itu kepada pemegang sahamnya. Alex Karp tidak menyebut produknya platform analitik, ia menyebutnya di depan para investornya sendiri sebagai alat untuk membunuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari kata itu, tidak ada yang protes. Karena pertanyaannya bukan apakah ia serius, tapi seberapa jauh kekuasaan yang sudah ia bangun untuk membuktikannya. Satu sistem operasi tunggal yang menggerakkan militer, negara, dan korporasi barat, dan tidak bisa dimatikan siapapun. Kalimat itu bukan bocoran internal yang disadap jurnalis. Itu adalah materi pemasaran resmi, diucapkan di hadapan investor dalam kerangka komunikasi korporat yang terencana dan tidak meminta maaf atas pilihan katanya. Pada April 2026, akun resmi Palantir di platform X memposting sesuatu yang memicu gelombang reaksi luas. Sebuah manifesto 22 poin, ringkasan dari buku Alex Karp dan penasihatnya Nicholas Damiska berjudul The Technological Republic yang terbit tahun 2025. Postingan itu dibuka dengan kalimat yang terkesan kasual, karena kami sering ditanya. Namun dalam 2 hari ia ditonton 32 juta kali, menjadikannya salah satu pernyataan korporat paling banyak disaksikan dalam sejarah platform tersebut. Poin pertama, manifesto itu menyatakan bahwa Silicon Valley memiliki utang moral kepada negara yang membesarkannya. Para insinyur elit dinilai terlalu lama membangun aplikasi candu dan media sosial, alih-alih menyumbangkan kemampuan mereka untuk pertahanan negara. Poin kedua menyatakan bahwa era atom telah berakhir dan perang masa depan dibangun di atas perangkat lunak dan AI. Maka perusahaan teknologi Amerika wajib membangun senjata AI dan tidak boleh menyerah pada demonstran karena musuh-musuh Amerika tidak akan berhenti untuk berdebat secara teatrikal. Poin ketiga mengusulkan agar wajib militer dipertimbangkan kembali. Dinas nasional harus menjadi kewajiban universal. Sementara poin keempat yang paling kontroversial menyatakan bahwa sebagian budaya menghasilkan kemajuan, sementara yang lain disfungsional dan regresif. Manifesto itu secara eksplisit menolak apa yang disebutnya godaan dangkal dari pluralisme yang kosong dan hampa. Sebuah frasa yang bagi sejumlah pengamat tidak akan terdengar asing di dalam teks-teks yang dikeluarkan rezim otoritarian manapun. Reaksi dari komunitas akademik dan intelektual datang cepat. Filsuf Mark Kuckelberg menyebut ideologi yang terkandung dalam manifesto ini sebagai teknofasisme yang terang-terangan, sebuah penilaian yang memilih kata-kata bukan untuk efek dramatis, melainkan sebagai klasifikasi analitis. Ekonom Yanis Varoufakis menggunakan kerangka yang berbeda. Ia menyebut tatanan ekonomi yang dibangun perusahaan seperti Palantir sebagai tekno-feudalism, feudalisme digital, di mana segelintir tuan tanah data mengendalikan lahan tempat seluruh institusi modern hidup dan beroperasi. Disitulah letak ketegangan yang membedakan Palantir dari perusahaan teknologi lainnya. Banyak korporasi mengklaim ingin mengubah dunia, tapi sedikit yang sejujur ini menyatakan bahwa mereka ingin merancang tatanannya dan memiliki kontrak nyata dengan militer, polisi, dan badan imigrasi untuk mewujudkannya. Maka pertanyaan yang perlu kita telusuri bukan apakah manifesto ini kontroversial, itu sudah jelas. Melainkan dari mana infrastruktur kekuasaan ini berasal, kontrak-kontrak apa yang membangunnya, dan bagaimana ketergantungan institusional itu terbentuk jauh sebelum manifesto ini pernah ditulis. Kekuatan inti Palantir sederhana untuk menjelaskan dan sangat sulit untuk dibangun. Mereka mengambil data yang berantakan, terpisah-pisah, dan tidak terstruktur dari ratusan sumber yang tidak saling bicara, lalu jahitnya menjadi satu jaringan visual yang bisa dicari dan ditindaklanjuti dalam hitungan detik. Palantir menjual kemampuan itu lewat 2 platform utama, dan 2 platform inilah yang menjelaskan kenapa perusahaan ini punya 2 wajah yang hampir tidak saling mengenal. Satu wajah yang relatif jinak, satu wajah yang membuat orang gelisah. Wajah pertama bernama Foundry, sisi yang dipakai sektor swasta. Tim Formula 1 Ferrari memakainya untuk menganalisis data balapan. Maskapai United dan American Airlines memakainya untuk efisiensi operasi. Airbus untuk produksi pesawat. Walmart dan Wendy's untuk rantai pasok. Layanan Kesehatan Nasional Inggris, NHS, memakai Palantir untuk menganalisis pola penyakit dan mengelola data jutaan pasien. Klien lainnya mencakup ExxonMobil, BP,
CVS Health, United Health, Cleveland Clinic, dan John Deere, daftar yang membentang dari energi hingga pertanian. Bahkan Program Pangan Dunia (PBB) memakai Foundry untuk mengelola data 90 juta penerima bantuan. Jika kita berhenti di sini, Palantir hanya terdengar seperti perusahaan big data yang sangat hebat, dan banyak penggunaannya memang bermanfaat secara nyata. Tapi wajah kedua bernama Gotham, dan inilah sisi yang membuat orang gelisah. Gotham dirancang bukan untuk menganalisis balapan atau rantai pasok, melainkan untuk menggabungkan data dari institusi yang biasanya terpisah oleh desain. Catatan pajak, catatan medis, data imigrasi, catatan kriminal, data biometrik, hingga pelacakan plat nomor dari puluhan ribu kamera jalanan. Dari ratusan kepingan yang tersebar di berbagai lembaga yang tidak saling bicara, sistem Gotham bisa merakit satu profil komprehensif tentang seorang warga. Siapa temannya, kemana ia bergerak, kapan, dan dengan siapa, dalam hitungan detik. Di Amerika Serikat, Palantir tertanam dalam di Departemen Pertahanan, CIA, FBI, NSA, dan Badan Imigrasi ICE. Maka juga di kepolisian kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, dan New Orleans untuk analisis kejahatan, pelacakan plat nomor, dan basis data geng. Di Inggris, kepolisian dan Kementerian Pertahanan memakainya. Di Belanda, terungkap pada 2025 bahwa kepolisian diam-diam sudah memakai Palantir sejak 2011, selama 14 tahun tanpa pengungkapan publik yang memadai. Di bawah pemerintahan Trump, Palantir memenangkan kontrak untuk mengonsolidasikan data tentang warga Amerika dan melacak migran, termasuk kontrak no-bid senilai sekitar $30 juta untuk membangun platform Immigration OS yang mengidentifikasi non-warga negara dan melacak deportasi. Disinilah kita perlu meminjam kerangka yang dirumuskan oleh sosiolog Shoshana Zuboff, yang menyebut mekanisme ini sebagai kapitalisme pengawasan. Kondisi di mana perilaku manusia dipanen sebagai bahan baku, diproses menjadi data prediksi, lalu dijual sebagai komoditas kepada mereka yang ingin mengendalikan hasil perilaku itu. Zuboff membangun konsepnya dari perusahaan platform komersial seperti Google dan Facebook. Tapi Gotham adalah versi negara dari mesin yang sama, bukan menjual prediksi kepada pengiklan, melainkan menyerahkan prediksi itu kepada aparatur keamanan yang memiliki kewenangan menangkap, mendeportasi, dan mengawasi. Para pembela privasi memperingatkan bahwa ketika satu perusahaan bisa menyatukan semua data tentang semua orang menjadi satu sistem yang bisa dicari, yang sedang dibangun bukan sekedar alat keamanan, melainkan arsitektur pengawasan permanen yang tidak peduli siapa yang memerintah negara berikutnya. Infrastruktur tidak netral secara politik. Ia mewarisi niat pembangunnya dan menawarkan dirinya kepada siapapun yang duduk di kursi kekuasaan berikutnya. Maka pertanyaan yang harus kita periksa bukan hanya siapa yang membangun Palantir, tapi mengapa negara-negara demokratis bersedia membayar untuk membangunnya, dan dari mana selera itu berasal. Jika peran Palantir dalam pengawasan sipil mengubah cara negara melihat warganya, peran mereka di medan perang mengubah sesuatu yang jauh lebih fundamental, cara manusia membunuh manusia. Dan ini terjadi lewat program bernama Project Maven. Satu hal perlu diletakkan pada tempatnya. Maven bukan produk Palantir, melainkan program Pentagon. Diluncurkan pada 2017, awalnya dikerjakan Google sebelum Google mundur pada 2018 karena tekanan karyawannya. Lalu diambil alih Palantir. Palantir memasok teknologi intinya, sebuah sistem yang disebut Maven Smart System, sebuah infrastruktur yang menyedot aliran data raksasa dari satelit, drone, sensor, dan intelijen sinyal secara serentak. Sistem ini secara otomatis mengenali dan melacak objek, kendaraan, bangunan, manusia, lalu menyusun dan memeringkat daftar target lengkap beserta koordinat presisi, dan menyajikannya langsung ke komandan lapangan. Angka yang sering dikutip, tugas yang dulu membutuhkan sekitar 2.000 analis, kini bisa ditangani segelintir orang saja, karena AI menyelesaikan dalam hitungan detik apa yang dulu membutuhkan banyak orang selama berhari-hari. Palantir sendiri menyatakan kepada majalah Time pada 2023 bahwa perangkat lunak mereka bertanggung jawab atas sebagian besar penargetan yang dilakukan pasukan Ukraina terhadap Rusia. Sistem serupa dilaporkan ikut mempercepat serangan Amerika Serikat terhadap peluncur roket di sekitar Laut Merah, dan teknologi penargetan AI ini menjadi pusat kampanye militer di Gaza, serta dalam perang dengan Iran pada 2026. Perang Iran-Israel 2026 oleh sebagian kalangan disebut Perang AI pertama. Meski dengan satu catatan penting,
Sistem penargetan paling terkenal di Gaza, yaitu Lavender dan The Gospel, adalah sistem militer Israel, sementara Palantir memasok teknologi AI ke Israel. Gambaran yang mungkin terbayangkan adalah robot yang membunuh sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Tapi realitasnya lebih bernuansa, dan justru karena itu lebih meresahkan. Mayoritas pelaporan kredibel menegaskan sistem ini masih bersifat human in the loop. Komandan militer Amerika Serikat menyatakan manusia akan selalu membuat keputusan akhir soal menembak. Tapi inilah mekanisme yang membuat pernyataan itu perlu diperiksa lebih dekat. Ketika sebuah mesin mengusulkan 1000 target dalam sehari, manusia hanya punya beberapa detik untuk menyetujui masing-masing. Sejarawan pertahanan Sharon Weinberger yang menelusuri bagaimana ekosistem kontrak militer pasca 9/11 membentuk ketergantungan institusional, menemukan pola yang sama berulang. Pengawasan manusia bergeser dari kendali nyata menjadi tanda tangan formalitas demi kepatuhan hukum. Dan garis itu terus bergeser. Di Ukraina, dilaporkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah posisi musuh berhasil direbut sepenuhnya oleh sistem robotik tanpa awak, tanpa satupun infanteri manusia di garis depan. Drone Ukraina seperti Sucker Scout disebut mampu mengenali puluhan kategori peralatan militer Rusia dan melancarkan serangan otonom bahkan setelah sinyal GPS hilang. Sementara di sisi Rusia, ada laporan drone yang setelah lepas landas mengordinasikan serangan sendiri tanpa operator. Ini bukan skenario masa depan yang sedang diproyeksikan. Ini sedang terjadi sekarang. Dan Palantir berada tepat di jantung infrastruktur yang membuatnya mungkin. Ada satu dimensi lagi yang menjelaskan mengapa posisi Palantir begitu kuat dan sulit dilepaskan. Karyawan Palantir tidak sekedar menjual lisensi lalu pergi. Mereka dikirim langsung ke kantor klien, bahkan dilaporkan ke zona perang untuk mempelajari cara kerja institusi dari dalam. Mereka membentuk sistem agar pas dengan cara kerja institusi itu dari dalam. Dan begitu sistem ini mengakar di sebuah militer atau pemerintahan, mencabutnya nyaris mustahil secara teknis, operasional, maupun politis. Dalam istilah industri, kondisi ini disebut vendor lock-in. Tapi dalam konteks negara, ketergantungan pada satu perusahaan swasta untuk fungsi paling vital, intelijen, penargetan, pengawasan, adalah bentuk kekuasaan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ini yang oleh sebagian analis kebijakan disebut vendor lock-in sovereign, kondisi di mana biaya peralihan, teknis, operasional, dan politis menjadi mustahil secara praktis, sehingga negara tidak lagi sepenuhnya berdaulat atas infrastruktur keputusan hidupnya sendiri. Tapi untuk memahami mengapa ketergantungan semacam ini bisa terbentuk begitu dalam dan begitu cepat, kita perlu menelusuri akar kontrak ini ke titik asalnya, ke sebuah kegagalan intelijen yang merombak seluruh tatanan keamanan dunia barat. Perusahaan dengan skala pengaruh seperti ini tidak didirikan oleh eksekutif bisnis konvensional. Alex Karp, CEO Palantir, memegang gelar PhD dalam teori sosial neoklasik dari Universitas Frankfurt dan menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Eropa, jauh dari ekosistem Silicon Valley. Karp tidak menyembunyikan sifat produknya. Ia menyatakan secara terbuka bahwa teknologinya dipakai untuk membunuh orang dan menyebut infrastruktur Palantir sebagai rantai pembunuh digital. Sebuah kejujuran yang jarang terdengar dari CEO perusahaan teknologi publik manapun. Soal kompensasinya, Karp tercatat sebagai eksekutif perusahaan publik dengan bayaran tertinggi di Amerika Serikat pada 2024, dengan angka yang sering dikutip sebesar 6,8 miliar dolar. Tapi angka ini memerlukan konteks yang tepat agar tidak menyesatkan. Angka 6,8 miliar itu bukan gaji tunai, melainkan ukuran akuntansi bernama Compensation Actually Paid, yang menghitung lonjakan nilai saham yang ia pegang sejak Palantir melantai pada 2020, tahun ketika saham perusahaan naik 340%. Palantir sendiri menulis dalam dokumen resminya bahwa angka tersebut tidak mewakili kompensasi yang benar-benar dibayarkan atau diterima. Gaji operasional Karp tercatat 4,6 juta dolar, sebuah perbedaan yang penting agar klaim tidak mudah dibantah dalam debat publik. Ada satu detail kecil yang menggambarkan kontradiksi di jantung perusahaan ini. Karp dilaporkan menyimpan ponselnya dalam sangkar Faraday, kandang logam yang memblokir semua sinyal, karena takut disadap oleh pihak luar. Pria yang membangun salah satu mesin pengawasan paling kuat di dunia sangat khawatir diawasi, sebuah ketegangan yang tidak bisa dijelaskan sebagai ironi pribadi semata, melainkan sebagai cermin dari logika industri yang ia ikuti.
Di balik Karp berdiri Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal, investor legendaris Silicon Valley, dan tokoh yang menyuntikkan modal awal ke Palantir. Tapi, pendukung paling awal yang jarang disebut adalah In-Q-Tel, lengan modal Ventura milik si IEI. In-Q-Tel menanamkan sekitar $2 juta ke Palantir pada pertengahan 2000-an. Dan asal-usul modal ini bukan detail administratif biasa. Bagi sebuah perusahaan pengawasan, investor pertamanya adalah Badan Intelijen Negara. Dan itu bukan kebetulan kecil yang bisa diabaikan. Pola ini bukan lahir dari kekosongan. Sejarawan Sharon Weinberger dalam penelusurannya atas ekosistem kontrak militer pasca 11 September 2001 mendokumentasikan bagaimana Komisi 911 menemukan bahwa kegagalan intelijen Amerika Serikat bukan karena kurangnya data, melainkan karena data CIA, FBI, dan NSA tidak bisa saling bicara. Kongres mengalokasikan miliaran dolar untuk program integrasi data intelijen, dan Peter Thiel, yang baru saja menjual PayPal ke eBay seharga $1,5 miliar, melihat celah kontrak yang terbuka lebar di Washington DC tepat pada momen itu. Pandangan politik Thiel tidak ia sembunyikan. Ia pernah menulis secara terbuka bahwa ia tidak lagi percaya kebebasan dan demokrasi bisa berjalan bersama, dan condong pada gagasan negara yang dijalankan lebih seperti korporasi, terpusat tanpa perlambatan proses demokratis. Tapi bagian yang paling signifikan bukan soal kepribadian para pendirinya, melainkan soal struktur kekuasaan yang mereka rancang untuk diri sendiri ketika Palantir melantai di bursa saham pada 2020. Saat IPO, Palantir menciptakan kelas saham khusus bernama kelas F, dipegang dalam sebuah voting trust oleh 3 pendiri, Peter Thiel, Alex Karp, dan presiden perusahaan Stephen Cohen. Mekanismenya dirancang dengan presisi. Berapapun saham yang mereka jual, berapapun saham baru yang diterbitkan perusahaan, ketiga orang ini dijamin mengendalikan 49,99% hak suara, selama mereka memenuhi ambang kepemilikan minimum tertentu. Artinya mereka praktis tidak bisa dikalahkan dalam voting apapun. Tidak oleh investor institusional, tidak oleh aktivis pemegang saham, dan dewan direksi tidak bisa direstrukturisasi melawan kehendak mereka. Sebuah gugatan pemegang saham bahkan menuduh struktur ini menjadikan mereka kaisar seumur hidup. Palantir membela diri bahwa struktur ini sah, disetujui mayoritas investor saat IPO, dan tidak berbeda dengan jaminan kontrol 40% yang dimiliki keluarga Ford sejak 1956. Argumen yang valid secara hukum, tapi yang tidak mengubah intinya. Intinya tetap, kekuasaan atas salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam urusan militer dan keamanan dunia terkonsentrasi secara permanen di tangan 3 orang yang tidak bisa dipecat oleh siapapun, bukan oleh pasar, bukan oleh pemegang saham, bukan oleh dewan. Struktur kepemilikan ini bukan anomali tata kelola korporasi biasa. Ia adalah fondasi yang menentukan bagaimana keputusan tentang data, pengawasan, dan kontrak militer dibuat dan oleh siapa. Fondasi itulah yang perlu kita periksa lebih jauh di lapisan berikutnya. Di antara seluruh struktur kekuasaan yang telah kita telusuri, ada satu lapisan yang bekerja paling diam-diam. Bukan kontrak militer, bukan akses data, melainkan cara Palantir membuat semua itu terasa aspiratif. Palantir menjual jaket seharga $200 yang dicetak dengan kata-kata seperti ontology, velocity, dan dominance. Seolah terminologi intelijen militer adalah slogan brand minuman energi, bukan deskripsi perangkat lunak penargetan operasional. Perusahaan ini bahkan memiliki jabatan resmi bernama Head of Vibes, kepala suasana, bukan metafora, melainkan posisi nyata dengan kehadiran aktif di media sosial, yang tugasnya adalah mengelola persepsi budaya perusahaan di hadapan publik. Hasilnya, bagi banyak insinyur muda berbakat, bergabung dengan Palantir tidak terasa seperti bekerja untuk kontraktor pengawasan massal dan badan imigrasi, melainkan seperti bergabung dengan misi heroik membela peradaban dengan estetika yang layak dipamerkan. Akademisi Shoshana Zuboff menyebut cara kerja ini sebagai bagian dari surveillance capitalism, kondisi di mana data perilaku manusia diubah menjadi komoditas prediksi. Dan normalisasi estetik adalah salah satu cara sistem itu mereproduksi persetujuan publik tanpa paksaan eksplisit. Ketika pengawasan massal dikemas sebagai pilihan gaya hidup yang aspiratif, perdebatan etis yang seharusnya menyertainya, tentang kontrak imigrasi, tentang penargetan militer, tentang siapa yang diawasi dan oleh siapa, berhenti terasa mendesak
Dan inilah yang membuat pertanyaan tentang skala kontrak dan ketergantungan institusional yang telah kita bahas menjadi semakin sulit untuk diajukan. Sebelum kita menutup analisis ini, ada satu keadilan yang harus kita berikan. Banyak yang dikerjakan Palantir bersifat sah dan bermanfaat. Mendeteksi penipuan keuangan, mengoptimalkan sistem rumah sakit, mengelola distribusi bantuan pangan untuk puluhan juta orang, dan membantu Ukraina mempertahankan diri dari invasi berskala penuh. Argumen resmi Palantir pun tidak mudah diabaikan. Di dunia di mana musuh-musuh demokrasi tidak akan berhenti membangun senjata kecerdasan buatan, seseorang harus membangunnya lebih dulu. Dan lebih aman kalau yang membangunnya adalah perusahaan di negara demokratis yang tunduk pada hukum, bukan rezim otoriter. Tapi inti kekhawatiran terhadap Palantir bukan soal niat hari ini, melainkan soal sentralisasi kekuasaan yang ia bangun. Selama ini, penindasan punya satu rem alami yang aneh tapi nyata. Ia mahal. Mengawasi setiap warga, melacak setiap penentang, menyusun profil setiap aktivis. Dulu, pekerjaan itu butuh ribuan agen, jutaan jam kerja manusia, dan sumber daya raksasa yang tidak sembarang rezim bisa menanggungnya. Ketidakefisienan itu, secara paradoks, adalah salah satu pelindung kebebasan sipil yang paling nyata. Sistem seperti Gotham menghapus rem itu sepenuhnya. Pemetaan jaringan pertemanan seseorang, pelacakan pergerakannya, penyusunan profil lengkapnya, semua itu kini menjadi murah, cepat, dan presisi di tangan siapapun yang memegang aksesnya. Akademisi Shoshana Zuboff dalam kerangka yang ia sebut surveillance capitalism menunjukkan bahwa data perilaku manusia, begitu dikumpulkan dalam skala infrastruktur, tidak lagi berfungsi sebagai layanan, melainkan sebagai komoditas prediksi yang bisa dioperasikan oleh siapapun yang menguasai fondasinya. Palantir adalah versi negara dari mesin yang sama. Hari ini, teknologi itu diklaim hanya untuk melawan teroris dan musuh negara. Tapi alat tidak punya loyalitas. Di tangan administrasi, berbeda di masa depan yang memutuskan bahwa musuh negara adalah jurnalis, oposisi, atau warga biasa. Sistem yang sama bekerja persis sama efisiennya. Sejarawan pertahanan Sharon Weinberger mendokumentasikan bagaimana ekosistem kontrak militer pasca 11 September 2001 menciptakan ketergantungan institusional yang dalam, sebuah pola yang oleh analis kebijakan disebut revolving door militarisme teknologi. Personel senior militer dan intelijen berpindah ke posisi eksekutif di perusahaan teknologi pertahanan yang sebelumnya mereka awasi dan danai. Pola itu berakar pada satu momen spesifik. Komisi 911 menemukan bahwa kegagalan intelijen Amerika bukan karena kurangnya data, melainkan karena data milik CIA, FBI, dan NSA tidak bisa saling bicara. Kongres mengalokasikan miliaran dolar untuk integrasi data intelijen, dan Peter Thiel, yang baru saja menjual PayPal seharga 1,5 miliar dolar, melihat celah kontrak itu dari Washington. Dan begitu mesin itu tertanam di dalam infrastruktur negara, ada satu kondisi yang membuat pencabutannya nyaris mustahil secara praktis. Apa yang dikenal sebagai vendor lock-in sovereign. Ketergantungan teknis, operasional, dan politik pada satu vendor swasta yang biaya peralihannya sudah melampaui batas yang bisa ditanggung institusi manapun. Palantir mengambil namanya dari bola kristal dalam The Lord of the Rings, alat yang luar biasa kuat untuk melihat kebenaran dari jauh. Tapi dengan satu peringatan yang menyertainya, siapapun yang menatapnya berisiko dikendalikan oleh tangan berkuasa di ujung lain. Pemilihan nama itu, disengaja atau tidak, adalah deskripsi yang tepat melampaui apa yang mungkin dimaksudkan pendirinya. Itulah moral hazard yang sesungguhnya di sini. Bukan apakah Palantir jahat hari ini, melainkan bahwa kita sedang membangun mesin yang, kalau jatuh ke tangan yang salah, membuat tirani menjadi sangat mudah dan sangat murah. Pertanyaan yang relevan bukan apa yang bisa dilihat mesin itu, melainkan siapa yang memegangnya dan apa yang terjadi ketika tangan itu berganti.